ras, jenis kelamin, agama, seksualitas, kita semua adalah manusia dan hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Tak kenal maka tak sayang. Pada waktu yang berbahagia kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Habian Christian Audilius sebagai tim oposisi pada mosi kali ini, yaitu Dewan ini memilih untuk tidak mengenal konsep gender. Sebelum masuk ke ranah argumentasi, izinkan saya untuk membidas pernyataan dari tim pro yang menyatakan bahwa memilih untuk mengenal atau tidaknya adalah hak masing-masing orang. Sayangnya Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami lupa bahwasanya setiap laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dan juga peran yang berjalan dalam kehidupan sosial sehingga timbulnya kerukunan dan kesetaraan antar satu sama lainnya. Sebelum masuk ke ranah argumentasi, izinkan saya untuk memaknai beberapa kata dalam mosi kita kali ini. Mengenal adalah sebuah kata yang diambil dari kata kenal yang memiliki arti tahu atau kenal. Lalu ada gender, yaitu sebuah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peranan sosial kemasyarakatan. Dewan Juri yang terhormat, lalu apa pentingnya kita untuk mengetahui arti konsep dari gender? Pertama-tama, seperti yang kita tahu, kita semua manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan sesama kita untuk bisa membantu kita dalam menjalani aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Kita diciptakan untuk mengetahui bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Gender ini merupakan pertimbangan penting dalam suatu pembangunan. Karena ini adalah cara untuk melihat bagaimana norma sosial dan struktur kekuasaan itu berdampak pada kehidupan dan peluang yang tersedia bagi kelompok pria dan juga wanita yang tentu saja berbeda. Gender itu didefinisikan sebagai norma dan ideologi yang dibangun secara sosial yang menentukan perilaku dan tindakan laki-laki dan perempuan. Memahami relasi gender ini dan dinamika kekuasaan di baliknya merupakan prasyarat untuk memahami akses dan distribusi sumber daya individu, kemampuan membuat keputusan, dan cara dari perempuan ataupun laki-laki. Seperti yang kita tahu, banyak perbedaan dari perempuan dan laki-laki. Karena hal inilah pentingnya kita untuk bisa memahami konsep gender. Karena dari berbagai jenis contoh yang sudah saya sampaikan ini, bahwa gender itu memiliki isi tentang bagaimana peran laki-laki dan perempuan bisa berjalan di wilayah masyarakat, yang berarti ini mencakup ke hak dan kewajiban orang lain juga, tidak hanya berpatokan kepada diri kita sendiri saja. Apabila Dewan ini pun tidak mau untuk mengenal konsep dari gender, lalu bagaimana dia bisa menghargai dan toleransi pada adanya perbedaan yang ada? Mengenal di sini ya artinya tahu. Kalau untuk tahu saja tidak mau, berarti Dewan ini saya simpulkan adalah seorang egois karena tidak mau untuk mengenali keberagaman yang ada di masyarakat. Ingat, konsep gender itu tidak merujuk kepada jenis kelamin tertentu, entah itu laki-laki atau perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin, gender itu merupakan konsep yang dipergunakan untuk menggambarkan peran dan relasi sosial laki-laki dan perempuan. Jadi tiap jenis, bidang, dan susunannya kita tahu kalau setiap orang memiliki peranan masing-masing yang harus dilakukan di masyarakat. Seperti contohnya, ibu hamil yang berdiri di bis karena tidak mendapatkan tempat duduk. Sebagai laki-laki yang duduk di kursi namun masih muda dan memiliki kekuatan lebih, entah itu laki-laki atau perempuan, tapi setidaknya dia memiliki kemampuan lebih, tentunya secara norma yang berlaku ia akan memberikan tempatnya untuk ibu hamil tersebut. Ketika kita mengerti dan tahu pada peranan kita sebagai manusia, kita pun jadi tahu cara yang bersikap yang baik dan benar pada sesama kita. Ingat, hormatilah orang lain jika kamu ingin dihormati. Manusiakanlah orang lain jika kamu ingin dimanusiakan. Ini perlu kita tahu, bukan untuk kita menghakimi, tapi untuk kita bisa lebih paham peranan kita masing-masing sebagai individu dalam lingkup masyarakat yang luas. Kita juga tahu bahwa di tiap daerah memiliki norma-norma yang berlaku.
Apabila dia tidak bisa untuk mau mengenal gender, bagaimana dia bisa menerapkan norma-norma yang sudah terpampang jelas tersebut? Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Kita semua tentu mengerti arti dari peribahasa tersebut, bahwa tidak semua daerah memiliki norma yang sama. Seperti pada contoh kasus di pabrik Ice. Terdapat seorang perempuan yang berusia 25 tahun ini sudah berusaha untuk mengajukan pemindahan divisi kerja karena penyakit endometriosisnya yang kambuh. Tapi apa daya, perusahaan tersebut justru mengancam akan menghentikan pekerjaannya. Elita itu akhirnya terdesak dan tidak punya pilihan lain selain terus bekerja. Akhirnya dia pun mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaannya itu yang terlalu berlebihan. Elita terpaksa untuk melakukan operasi kuret pada Februari lalu, yang berarti jaringan dari dalam rahimnya itu diangkat. Dari kasus ini kita tahu, ketika kita tidak mengerti kodrat dan paham peranan gender, inilah yang terjadi. Sikap menghargai di tiap peranan itu tidak muncul dan berakhir memaksa sehingga tidak terjadinya kerukunan. Bukankah lebih baik kita untuk tahu dan mengerti? Kan tidak ada salahnya juga untuk kita untuk menambah wawasan kita agar bisa lebih peduli pada sekitar kita. Maka dari itu, dengan tegas, lugas dan mantap, saya dari tim oposisi menolak mosi kali ini. Karena yang harus ditanamkan pada diri kita ketika adanya perbedaan adalah menghargai dan menghormati, bukan lepas tangan dan tidak mau mengerti. Karena kita manusia diberikan akal budi untuk memahami dan menekuni. Jadi tumbuhlah menjadi manusia. Karena itulah kita sebagai manusia sosial untuk membantu satu sama lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kata yang kurang berkenan. Sekian pemaparan dari argumen saya. Sekian dan terima kasih.